Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Mas Boy hafizahullah dan juga Bang Pitung dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan bersama untuk sama-sama saling mengingatkan tentang amalan-amalan yang terbaik ya. Hal ini perlu kita pelajari karena kita tahu bahwasanya umur kita terbatas dan juga potensi kita terbatas dan kemampuan kita terbatas. Kita manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Maka kita harus mengenal potensi kita agar kita bisa bisa kita gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Dan ini juga bukan hanya dipikirkan oleh kita, juga dipikirkan oleh para sahabat. Para sahabat memikirkan bagaimana bisa melakukan amalan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk berlomba ya. Kalau kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan beramal saleh, maka ayat-ayat datang dalam konteks memacu, suruh berlomba, suruh cepat, enggak ada tunda-tunda, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatul muttaqin. Bersegeralah kalian, cepatlah. Sari'u artinya cepat. Al-musara'ah artinya cepat. Cepatlah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dengan beramal saleh. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Cepatlah kalian, ke depanlah ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersaing ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan ganjaran surga, nikmat surga, maka bersainglah. Falyatanafasil mutanafisun. Bersainglah orang-orang yang bersaing. Kita disuruh berpacu dalam urusan akhirat. Karena kita tahu hidup kita di dunia sementara dan kehidupan yang sungguhnya adalah di akhirat kelak ya. Kita akan lewati kehidupan dunia ini ya, 50, 60, 70 tahun ya. Lebih atau kurang, setelah itu kita akan masuk dalam kehidupan akhirat yang abadi. Maka potensi yang kita miliki sekarang ya, kita harus efektifkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa melakukan amalan yang terbaik. Karenanya datang dalam banyak hadis di mana para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang terbaik. Tidak lain karena mereka ingin bisa melakukan yang maksimal, yang optimal. Mengingat potensi yang mereka miliki terbatas. Dan yang menakjubkan, Rasulullah SAW menjawab dengan berbagai macam jawaban. Tidak satu jawaban ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang terbaik ya. Makanya para ulama membahas, kok bisa Nabi menjawab dengan berbagai macam jawaban. Maka sebagian ulama mengatakan itu ditinjau dari penanya. Rasulullah melihat potensi masing-masing penanya ya. Baik, kita bacakan di antara hadis-hadis tersebut seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud bertanya, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah?" Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala, kemudian aku berkata lagi, "Tsumma ayyun?" Setelah salat pada waktunya apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa ya Rasulullah? Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika Ibnu Mas'ud bertanya, Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, baru kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalam satu konteks. Dalam konteks yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu
Sahabat sekarang yang nanya lain lagi. Tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallam ayul amali afdal. Bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaknya kau sering berpuasa karena tidak ada yang bisa menandingi puasa. Tidak ada yang menandingi puasa. Taib, ini Abu Umam Al-Bahili. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Abbasah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang. Nabi datang ke seorang, Nabi berkata, amalani huma afdalul a'mal illa man amila bimithlihima. Ada dua amalan adalah amalan yang terbaik kecuali ada orang yang bisa mengamalkan keduanya. Rasulullah kabarkan kepada seorang. Kata Rasulullah SAW, hajjatun mabrurah atau umrah. Haji mabrur atau umrah. Nabi mengajar kepada orang ini amalan terbaik untuk kamu ya adalah haji mabrur atau umrah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh para pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, qalu, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal? Islam apa yang paling afdal? Yaitu amalan apa yang paling afdal? Karena Islam identik dengan amalan ya. Ayul islami afdal, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Islam yang terbaik adalah, muslim yang terbaik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, yaitu tidak ganggu orang. Muslim terbaik kata Nabi yang tidak ganggu orang. Lisannya dia jaga, tangannya dia jaga, komentarnya dia jaga, ya. Tidak ganggu orang lain, ya. Statusnya dia jaga, tidak ganggu orang lain, ya. Ini muslim yang terbaik, berusaha tidak mengganggu orang lain. Dan Nabi menjelaskan, yang tanya banyak orang, para sahabat, makanya menggunakan kata dhamir hum, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari kata-katanya dan selamat dari gangguan tangannya. Hadis yang lain juga dari Al-Imam Al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang seimbang dengan jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ajiduhu." Aku tidak mendapati ada amalan yang seimbang dengan jihad. Maka dia bertanya, Rasulullah berkata, "Hal yastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fatakuma wa la taftur wa tasuma wa la tuftir?" Qala wa man yastati'u dzalik, ya. Apakah kau mampu jika seorang mujahid keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kau masuk ke masjid, lalu engkau salat tidak pernah berhenti dan kau berpuasa tidak pernah berbuka? Orang ini berkata, siapa yang mampu melakukan demikian? Artinya Nabi ingin menjelaskan kepada orang ini, untuk engkau adalah jihad yang terbaik, ya. Dalam hadis yang lain juga seperti Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang, hadis yang masyhur, dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "La taqdab, jangan marah." Dia ingin minta wasiat yang spesial yang bisa dia jadikan pegangan dalam kehidupannya. Faraddada miraran, seakan-akan dia tidak puas, dia ingin sesuatu yang lain. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku." Rasulullah SAW jawab lagi, "La taqdab, jangan marah." Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, "Jangan marah." Dalam riwayat yang lain juga ada seorang lelaki lain bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tukthir alayya." Satu lagi bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan aku masuk surga." Ini amalan terbaik tentunya. Yang aku kerjakan masuk surga, terjamin masuk surga. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Potensi terbatas, jangan banyak-banyak. Saya ingin amalan yang saya kerjakan langsung masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqdab wa lakal jannah." Jangan marah, kau masuk surga. Ya. Dalam riwayat yang lain ada seorang bertanya, "Rasulullah, dullani ala amalin ya yubaiduni an ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada suatu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqdab." Jangan marah, maka kau akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga ketika dalam hadis yang lain mereka bertanya tentang ayun nasi khair wa ayul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik, manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW berkata, "Khairun nas anfa'uhum linnas."
manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Dan amalan yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ya, bahwasanya aku berjalan dengan sahabatku menemani, sekawanku menemani dia untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis-hadis tersebut, tadi saya katakan ternyata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang amal yang terbaik, beliau menjawab dengan berbagai macam jawaban. Tidak satu jawaban. Rasul tidak mengatakan yang terbaik adalah birrul walidain, tidak begitu aja. Karena kalau begitu banyak orang yang mungkin orang tuanya sudah enggak ada. Bagaimana dia mengamalkan amal terbaik? Rasulullah SAW juga tidak mengatakan yang terbaik adalah jihad, karena tidak semua kesempatan untuk berjihad. Banyak jihad palsu yang terjadi di sekarang ya, yang tidak sesuai dengan syariat misalnya. Rasulullah juga tidak mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah puasa secara mutlak. Ya, karena tidak semua orang mampu untuk berpuasa. Sehingga ternyata jawaban Nabi SAW bervariasi. Inilah yang dibahas oleh para ulama. Kenapa jawaban Nabi menyebutkan banyak varian ya, banyak variasi. Maka dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah SAW ketika memberi jawaban tersebut, bisa jadi melihat kondisi penanya, atau melihat kondisi al-mukhatab yang diajak bicara oleh Nabi di hadapan Nabi ini siapa. Contoh, tadi ketika orang datang berkata, ya Rasulullah, sini berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi, jangan marah. Bisa jadi Nabi tahu orang ini suka marah-marah. Sehingga ini yang terbaik bagi dia, karena kalau dia tidak marah akan terbuka banyak kebaikan bagi dia, kebaikan bagi dia terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya. Nabi melihat kondisi orang ini, maka wasiat yang terbaik buat dia, amalan yang terbaik buat dia adalah menahan dirinya jangan sampai marah ya. Jangan sampai marah. Mungkin kalau yang datang kepada Nabi adalah orang yang sabar, wong Solo yang sabar memang, atau orang mana Kebumen seperti Mas Bang Pitung ya, mungkin Rasulullah enggak bilang jangan marah karena Bang Pitung enggak suka marah ya Bang Pitung, atau kebalikannya. Maka gitu. Jadi situasi beda-beda. Kalau orang yang asalnya dia memang tidak suka marah-marah, maka mungkin Rasulullah SAW wasiatnya kepada yang lain yang dia bisa mengeluarkan potensinya yang lain yang belum dia keluarkan, yang bisa hingga lebih bermanfaat. Ya tadi ada yang memang fokus kepada Quran, misalnya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Rasulullah, ada orang yang fokus ke sana, dia punya potensi untuk hafal Quran, kemudian untuk mengajarkan Quran. Ada seorang muslim, kita masukkan pondok, dia enggak bisa hafal Quran, baru hafal 2 juz lupa lagi, hafal 2 juz lupa lagi. Enggak mungkin kita bilang udah kamu pondok sampai mati hafal Quran, enggak mampu dia. Ini jangan dipaksa untuk pondok, kita cari potensi yang lain. Mungkin dia kuat membantu orang susah. Mungkin dia punya kecerdasan dalam fisika, kimia, matematika sehingga dia bisa memberi sumbangsi kepada Islam dan kaum muslimin dari sisi yang lain. Maka di antara kesalahan kata para ulama, maksa seseorang untuk menekuni sesuatu yang bukan potensinya. Itu adalah kesalahan. Karena Nabi SAW ketika memberi jawaban variatif. Variasi Rasulullah ini begini menunjukkan Rasulullah SAW melihat siapa yang bertanya sehingga jawabannya berubah-ubah, atau Rasulullah SAW melihat kondisi yang berbeda-beda. Ada kondisi misalnya ketika itu di zaman Rasulullah SAW perlu jihad fisabilillah, maka Rasulullah bilang jihad. Ada suatu kondisi di mana orang lagi kelaparan, mungkin Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah memberi makan. Ya, dalam sebagian hadis memberi makan itu adalah amalan yang terbaik. Maka situasi dan kondisi juga mempengaruhi amalan yang terbaik. Dari sini kalau kita dapati penjelasan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan amalan terbaik kembali kepada potensi seseorang, apa yang mampu dia lakukan. Salah satu tinjauan amalan terbaik adalah kembali kepada kondisi orang tersebut, dan yang kedua kondisi kaum muslimin yang ada ketika itu. Ya, ini di antara dua hal yang paling mempengaruhi amalan terbaik ya, mempengaruhi amalan terbaik. Contoh, amalan terbaik dipengaruhi oleh kondisi masing-masing orang, potensi masing-masing orang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Beliau mengatakan ya,
Wa qad yakunul amalul muayyan afdhalu minhu fi haqqi ghairihi, ya. Bisa jadi suatu amal tertentu ya lebih baik pada seseorang namun tidak baik pada bukan yang terbaik bagi orang lain ya. Ya, contoh ya. Beliau berkata misalnya fal ghani alladhi lahu malun katsir wa nafsuhu la tasmah bi badli syai'in minhu fa sadaqatu wa itharu afdalu lahu min qiyamil lail wa siyamin nahar nafilah. Ada orang kaya yang ternyata dia agak pelit, maka apa yang terbaik bagi dia? Amalan yang terbaik bagi dia adalah dia disuruh sedekah. Jangan kita bilang, "Pak, yang terbaik Bapak salat malam." Yang terbaik Bapak puasa. Oh, tambah pelit dia puasa tidak mau malah pelit, makan kemudian hemat ya. Kemudian dia hanya salat malam sementara dia punya harta yang banyak dan dia pelit. Maka yang terbaik bagi dia, kalau kita tahu dia ini pelit, kita bilang terbaik bagi Anda adalah bersedekah karena dia harus melawan nafsunya yang pelit terhadap hartanya. Ini contoh kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Contoh beliau berkata lagi, ya. Al-alim alladhi qad arafa sunnah wal halal wal haram wa turkal khair wasyarr mukhalatatuhu linnas wa ta'limuhum wa nussuhum fi dinihim afdalu min i'tizalihi wa tafrighi waqtihi lis-salat wa qiraatil Qur'an wa tasbih. Seorang yang alim yang dia mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengerti tentang hukum-hukum fikih halal dan haram, dia tahu jalan-jalan kebaikan dan tahu tentang bahaya-bahaya jalan-jalan keburukan, maka yang terbaik bagi dia adalah bercampur dengan masyarakat, mengajarkan ilmu kepada mereka, menasihati mereka, lebih baik daripada dia bersendirian kemudian dia salat, baca Quran doang, bertasbih. Lebih baik dia ngajarin orang. Ya. Sebaliknya ada orang yang tidak pandai mengajarkan ilmu agama, lebih baik dia baca Quran. Ya, lebih baik. Jadi beda-beda antara satu dengan yang lain. Bahkan beliau berkata, "Wa waliyul amr alladzi qad nasabahu Allah lil hukmi baina ibadihi." Seorang penguasa yang Allah telah berikan kekuasaan kepada dia untuk memberi hukum di antara hamba-hamba Allah, julusuhu sa'atan lin nadhar fil madzalim wa insafil mazlum min adh-dhalim wa iqamatil hudud wa nasril muhiq wa qamil mubtil afdalu min ibadati sinina min ghairihi. Seorang penguasa yang dia berilmu, yang dia ditugaskan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat, dia duduk hanya sebentar kata Ibnu Qayyim. Dia duduk sebentar untuk mengurusin urusan masyarakat, menolong orang yang dizalimi, kemudian menghukum orang yang berbuat zalim ya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menolong orang yang di atas kebenaran, menghukum orang yang di atas kebatilan. Afdalu min ibadati sinina min ghairihi. Itu lebih afdal daripada ibadah orang lain yang bertahun-tahun ya. Karena berkaitan dengan kemaslahatan umat. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwasanya al-imamul adil afdalul mujahidin fi zamanihi. Imam yang adil, penguasa yang adil ya adalah orang mujahid yang terbaik di zamannya ya, di zamannya. Taib, ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara faktor yang menjadikan amalan terbaik adalah faktor masing-masing orang tersebut. Ini dilihat oleh syariat. Satu dengan yang lainnya berbeda amalan terbaik bagi dia. Yang kedua, di antara faktor yang dilihat oleh syariat menjadikan amalan terbaik adalah kebutuhan kaum muslimin terhadap dirinya. Semakin besar kebutuhan kaum muslimin terhadap dirinya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Balad tentang keutamaan amal soleh yang bisa membuat seorang masuk ke dalam surga. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Au it'amun fi yaumin dhi masghabah." Memberi makan di hari kelaparan. Memberi makan kepada fakir miskin secara umum adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena dalam Al-Qur'an banyak disebutkan hal ini. Terlebih lagi ketika di musim kelaparan. Ya, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, di musim kelaparan. Sehingga kondisi masyarakat yang semakin membutuhkan menjadikan amalan menjadi semakin besar pahalanya. Karena berbeda kita memberi makan kepada fakir miskin di hari-hari biasa dengan kita memberi fakir miskin di hari kelaparan. Pahalanya lebih besar. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Au yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah." Atau membantu seorang miskin dza matrabah. Miskin yang super miskin, sehingga Allah mengatakan miskinan dza matrabah, si miskin yang punya tanah. Ini gambaran bahasa menunjukkan dia tidak punya apa-apa.
dia hanya punya tanah. Ya. Ini berbeda kita bantu si miskin yang hanya punya tanah dengan si miskin yang mungkin punya sebagian perabot. Artinya semakin orang yang kita bantu semakin sulit, maka pahala kita semakin besar. Pahala kita semakin besar. Dari sini karena kita ingin mengajak para kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin yang lainnya dari sisi donor darah, ya, mengingat kebutuhan darah bagi kaum muslimin sekarang sangat tinggi, ya. Seperti tadi dijelaskan oleh Mas Boy dan juga Bang Pitung. Maka saya ingatkan di antara amalan terbaik adalah membantu orang lain terutama ketika mereka dalam kebutuhan yang mendesak. Karenanya di antara kesalahan sebagian orang memandang bahwasanya ibadah itu hanyalah hubungan antara seorang dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah yang diperintahkan oleh Allah juga adalah bagaimana Anda berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana Anda berinteraksi, bersosial kepada sesama manusia secara umum dan secara sesama kaum muslimin secara khusus, ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain, ya. Kalau saya mau sebutkan banyak sekali, ya. Ayat tentang disuruh untuk berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada ibnu sabil, kepada orang miskin, banyak sekali ayatnya. Ayat suruh anfiqu, berinfak, banyak sekali dalam Al-Qur'an, banyak. Wa anfiqu, ya, yunfiquna mimma razaqnahum, mereka berinfak dari apa yang kami berikan, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Menunjukkan kepedulian Islam terhadap masyarakat yang dalam kondisi sulit sangat banyak dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisik-bisik yang terjadi di antara manusia. Illa man amara bi sadaqah. Tetapi ada kebaikan yang Allah anggap itu suatu kebaikan besar, yaitu man amara bi sadaqah, orang yang menyuruh untuk bersedekah. Sedekah berarti membantu orang susah. Illa man amara bi sadaqatin, ya. Kemudian atau berbuat islah di antara manusia atau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah, jadi syaratnya harus ikhlas. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Kami akan berikan dia ganjaran yang besar. Kenapa? Karena membantu orang lain. Saya katakan tadi ayat terlalu banyak. Makanya di antara tingkatan yang tertinggi dalam tingkatan kaum muslimin, yang pertama muslim, kemudian mukmin, yang ketiga muhsin. Muhsin. Di antara makna muhsin yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara makna muhsin adalah orang berbuat baik kepada orang lain. Makanya ketika para ulama tafsir menafsirkan innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang berbuat ihsan. Ihsan ini ada dua maknanya. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat dia, dan juga dia berbuat baik kepada orang lain. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu, berbuatlah ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Ihsan apa? Beribadah dengan ikhlas akan-akan Allah melihat dia. Yang kedua, dia berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an bagaimana pujian terhadap orang yang muhsin. Dan itulah kebiasaan para anbiya dan para sahabat. Mereka, ibadah mereka bukan hanya terbatas antara mereka dengan Allah, tapi di antara ibadah yang mereka agung adalah bagaimana berbuat baik kepada sesama. Lihatlah Nabi SAW, contoh nyata Nabi SAW. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu apapun kemudian dia bilang tidak. Itu enggak ada dalam kamus Nabi. Nabi diminta sesuatu kemudian Nabi bilang enggak ada, enggak. Itu enggak ada dalam kamus Nabi. Nabi kalau diminta sesuatu pasti dia bilang iya selama dia mampu. Tidak pernah Nabi bilang enggak. Sampai kita lihat bagaimana hadis ketika ada Rasulullah sallam dilihat oleh seorang wanita bajunya lusuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh wanita tersebut baju yang bagus, ya. Maka sang perawi berkata fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Rasulullah SAW pun mengambil baju bagus tersebut karena dia lagi butuh, bajunya sudah lusuh. Ada hadiah dari seorang wanita, Rasulullah SAW ambil.
Jadi Rasulullah SAW pakai. Baru Rasulullah SAW pakai, datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha." Betapa indah bajumu tersebut. Ya. Uksuniha, ya Rasulullah, berikan baju itu kepadaku. Subhanallah, Rasulullah baru pakai, sudah diminta lagi. Maka Rasulullah SAW lepas. Rasulullah kasih. Padahal Rasulullah lagi butuh kepada baju tersebut. Rasulullah SAW tidak berkata, ente ini ustadz kok dimintai bajunya, harusnya kamu berikan baju saya. Rasulullah malah buka baju kasih. Karena Rasulullah tidak ada kamus, enggak, itu enggak ada. Selama dia mampu. Rasulullah mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan kasih bagi kalian kepada kalian. Summa la tajiduni bakhilan, kalian tidak akan dapati aku bakhil, enggak mungkin aku bakhil. Ya. Sampai seorang Arab Badui ketika dia minta ghanam bainal jabalain, dia lihat Rasulullah dapat ghanimah banyak, dia minta kambing di antara dua gunung, itu kambing selembah kambing, itu banyak sekali. Rasulullah kasih. Dia pun masuk Islam. Kemudian dia berdakwah kepada kaumnya, dia berkata, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian kalau mau dapat kambing seperti saya. Fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah." Muhammad itu kalau sudah bagi sesuatu tidak pernah takut miskin. Jadi Rasulullah SAW terkenal suka membantu orang lain, dan ini dilakukan oleh Nabi bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Makanya dalam hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW baru didatangi oleh malaikat Jibril ketakutan, ya, sampai Jibril alaihissalam memeluk Nabi, melepaskannya, memeluk lagi, melepaskannya. Dikatakan Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana bi iqari, saya tidak bisa baca. Kemudian ditalkin oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW turun dari Gua Hira menuju istrinya, ketakutan Khadijah, ya, ketakutan. Dia bilang, laqad khasyitu ala nafsi, sampai Rasulullah mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Ketakutan, gemetar. Fazammaluhu, maka istrinya pun menyelimuti Nabi SAW. Sampai tenang, Khadijah bertanya, ada apa wahai suamiku? Kata Rasulullah SAW, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla fa wallahi abshir, tidak mungkin. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadis, engkau suka jujur. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, ada orang tidak bisa apa, kau kerja, hasilnya kau kasih buat dia. Wa takrid dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu alana wa ibil haq, engkau membantu orang terkena musibah. Ini sifat-sifatmu, selalu membantu orang lain, tidak mungkin Allah hinakan engkau. Jadi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi sudah sifatnya seperti itu, apalagi setelah diangkat menjadi seorang Nabi, ya. Dan terlalu banyak bagaimana menunjukkan Rasulullah SAW membantu orang lain. Sampai Nabi tadi mengatakan, la an amshi ma akhi fi hajatihi, aku berjalan dengan saudaraku memenuhi keperluannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena iktikaf di Masjid Nabawi berkaitan dengan diri sendiri. Tapi dia membantu saudaranya, keperluannya, maka itu berkaitan dengan orang lain. Dan ihsan, di antara makna ihsan adalah membantu orang lain, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hadis Nabi, terlalu banyak dalilnya. Kita bicara tentang sahabat. Sahabat pun demikian. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia ditekan oleh orang-orang musyrikin di kota Mekah, sehingga akhirnya dia pun meninggalkan kota Mekah, dia pergi meninggalkan kota Mekah, ingin berhijrah, ingin bisa beribadah di bumi yang lain. Ketika di tengah jalan, dia sudah berjalan jauh, ketemu dengan seorang namanya Ibnu Dugunnah. Dia mengatakan, Ibnu Dugunnah orang kafir. Dia berkata, wahai Abu Bakar, kemana kau hendak pergi? Aku ingin beribadah kepada Allah. Mereka melarangku untuk ibadah. Maka kata Ibnu Dugunnah, misluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti engkau, wahai Abu Bakar, tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur. Seperti sifat Nabi. Wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, engkau bekerja bagi orang yang tidak bisa berbuat apa, kau kerja hasilnya buat dia. Wa takrid dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau suka membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti kau tidak mungkin diusir. Maka dia pun mengatakan, saya akan jadi jaminan. Kembali ke kota Mekah, beribadah kepada Tuhanmu, aku akan jadi jaminan. Dia musyrik juga, tapi dia kagum dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ketika Nabi SAW suatu hari bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkum sha'iman? Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Man ada minkum maridhan? Siapa di antara kalian yang menyenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Satu hari Abu Bakar kerjain semua. Man tabi'a minkumul yawma janazah? Siapa yang hari ini yang melayat orang meninggal? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah. Abu Bakar luar biasa, ya. Sudah puasa, kasih makan orang miskin,
menjenguk orang sakit, kemudian melayat orang mati. Kata Nabi, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidak mungkin ini berkumpul pada seorang satu hari ngerjain ini semua kecuali masuk surga. Coba kalau kita tanya sama diri kita, siapa yang hari ini puasa? Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya, Ustaz. Siapa yang miskinnya? Istri saya miskin, Ustaz. Saya kasih makan istri saya. Kemudian siapa yang kunjungi orang sakit? Saya, Ustaz. Siapa anak saya sakit? Saya kunjungi anak saya. Artinya para sahabat demikian. Ya. Allah sudah puji mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Allah sebutkan kaum Ansar, Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi memerlukan, ya. Ya. Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya, sungguhnya ya mereka penghuni surga memberi makan kepada orang miskin makanan yang mereka sukai. Mereka berikan kepada miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Tawanan ini orang kafir. Jadi mereka berbuat baik bahkan kepada tawanan perang, ya. Dan mereka memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan sepakat ulama membantu orang non muslim tidak jadi masalah, ya. Dapat pahala apalagi membantu sama kaum muslimin. Yang kita perhatikan dalam ayat ini Allah sebutkan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makanan yang mereka suka makanan tersebut. Jadi bukan mereka beri makanan yang sudah mau basi atau yang mereka tidak suka, enggak habis baru kasih orang, enggak. Mereka memang makanan mereka suka tapi mereka kasih orang. Jadi sahabat kalau bersedekah bukan asal-asalan sedekah dengan apa yang mereka sukai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bahkan dalam makanan, para sahabat memberikan makanan yang dia sukai. Maka disebutkan dalam perang Badar, ketika para sahabat menang dalam perang Badar, kemudian sebagian orang-orang kafir Quraisy ditawan, maka mereka menjalankan ayat ini. Sebagian mereka memberi makanan kepada tawanan perang. Mereka bawa roti dan ada korma. Roti mereka kasihkan kepada tawanan yang kafir, sementara mereka makan korma. Jelas roti lebih enak daripada korma. Sampai yang tawanan tersebut merasa malu, bagaimana kami tawanan perang, kami makan roti sementara yang kasih makan korma. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Dipraktikkan oleh para sahabat. Maksud saya sikap suka menolong orang lain ini adalah kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu. Contohnya Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa dan Allah sebut dalam surat Al-Qasas ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut Fir'aun karena dia telah membunuh seorang, maka dia kabur dari Mesir pergi ke kota Madian. Allah berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana waja'ada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā." Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa pun kabur alaihissalam dari Mesir menuju ke Madian. Tatkala dia pergi ke Madian, dia mendapati ada sumber air, sumur. Orang-orang lagi banyak. Mereka ngambil air. Ternyata di sekumpulan orang tersebut ada dua orang wanita yang memegang kambing-kambing mereka, menahan kambing-kambingnya mau minum ditahan-tahan. Mereka tidak bisa ambil air. Musa langsung tergerak. Langsung datang kepada kedua wanita tersebut. "Ma khatbukum, ada apa?" Mereka bilang, "Kami tidak bisa ngambil air sampai mereka pergi semua baru kami ambil air." "Mana laki-laki kalian? Kok perempuan yang ngambil air?" "Wa abuna shaykhun kabir." Bapak kami sudah tua sehingga enggak bisa ngambil air. Kami anak-anaknya ngambil air. Kata Allah, "Fasaqalahuma." Maka Musa ngambilin air buat dua wanita tersebut. Artinya sudah dia langsung ngambil air tanpa pamrih, ya, kemudian dia kasih kepada dua wanita tersebut, kemudian dia pergi bernaung di bawah sebuah pohon. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon padahal dia dalam kondisi sangat-sangat lapar. Tapi maksud saya itulah kebiasaan orang-orang saleh para anbiya menolong orang lain. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang dengan program yang dibuat oleh Masjid Asra atau Yayasan Amaliyah, ya, dengan program Amaliyah Care yang berpikir bagaimana bisa membantu sama kaum muslimin, ya, atau sama manusia secara umum tentang adanya pengumpulan donor darah ini. Saya rasa sangat bermanfaat. Maka
bagi siapa yang mampu ya hendaknya membantu suksesnya program ini dan semoga bisa menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau nggak punya darah jangan dipaksa ya. Kalau punya darah silakan. Darah berlebihan ya sumbang ya darah. Kalau nggak punya darah siapa yang memaksa ya. Tapi kalau punya darah kenapa pelit dengan darah? Bermanfaat bagi sama kaum muslimin. Saya ingat kalau saya di Madinah dulu ya hampir setiap saya sholat di masjid mahasiswa, hampir setiap sholat selalu ada yang kasih pengumuman. Hunaka maridun bihaja ila dam wa fasilatud dam. Kata saya saking hafalnya selalu imam mengatakan ini ada orang sakit butuh dengan darah dan golongan darahnya lah ini. Barang siapa yang bisa membantu maka silakan. Orang datang langsung bantu apa. Dan itu suatu hal yang hampir tiap hari saya dengar kalau kita sholat di masjid kampus. Karena orang-orang tahu di kampus banyak anak muda yang kelebihan darah, maka mereka datang ke situ minta bantuan darah. Saya rasa Bang Pitung kelebihan darah, apalagi Kong Sarif insya Allah kelebihan darah. Tidak ada salahnya untuk disumbangkan kepada orang yang kekurangan darah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada rekan-rekan para sahabat Masjid Asra. Demikian juga kepada Mas Boy, Bang Pitung, Kong Sarif, Mas Ganjar dan yang lainnya. Ini bisa saja sedikit yang bisa sampaikan, semoga menjadi motivasi bagi diri saya dan juga kawan-kawan untuk bisa membantu sama kaum muslimin baik dengan harta, materi maupun dengan darah atau yang lainnya, dengan pemikiran, dengan ide apa saja yang berbuat baik untuk kaum muslimin, untuk bangsa kita berikan, dan itu sebenarnya untuk kita sendiri karena in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri sebagai modal kita untuk bertemu Allah pada hari kiamat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.